Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dari tim penanganan COVID-19 di cabang Tanah Laut dalam sesi ngorbit ngobrol bareng di Tala, Dok. Nah, di sini perkenalkan nama saya Dr. Erik. Nah, di sini kami pada hari ini berkesempatan untuk menghadirkan dua orang narasumber yang hebat yang berasal dari RSUD Haji Bu Yasin. Yang pertama ada Dr. Komang Agus Sukender, spesialis saraf. Yang kedua ada Dr. Husni Tamrin, spesialis mata. Oke, halo Dok, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Dr. Komang. Oke Dok, jadi gini, pada hari ini kita ingin ngobrolin tentang tips meningkatkan imunitas, Dok. Nah, meningkatkan imunitas dalam menghadapi COVID-19 nih. Ini kan suatu hal yang penting nih, karena masa-masa kini ini kita lagi diserbu ibaratnya sama COVID-19. Nah, kemudian topik kedua nanti kita mau ngomongin tentang protokol isolasi atau karantina yang benar nih seperti apa. Jadi gitu ya Dok ya. Untuk membuka awalannya, jadi kita dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita sering mendengar kalau gradasi tingkat keparahan ya. Jadi gradasi tingkat keparahan daripada penderita atau bahkan yang sudah terpapar daripada virus SARS-CoV-2 itu sangat tergantung dengan imunitas atau daya tahan tubuh seseorang. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Dok, ada baiknya kita ini kenalan dulu sama yang namanya imunitas. Jadi imunitas itu sebenarnya apa sih, Dok? Nah, kayak gitu. Silakan, Dok. Mungkin yang mau menjawab dulu? Mungkin bisa. Silakan, Dok. Mungkin sekilas jelaskan ya. Iya. Jadi kita bicara tentang imunitas atau kekebalan tubuh. Imunitas atau kekebalan tubuh itu adalah suatu sistem dalam badan kita itu yang fungsinya untuk mengenali, kemudian menangkal atau melawan dari agen-agen atau benda-benda luar yang masuk ke dalam. Bisa benda hidup, benda mati. Benda hidup itu ada bakteri, virus, jamur, macam-macam yang lainnya. Jadi ibaratnya kalau kita ibaratkan seperti sebuah negara itu ada pertahanan. Tentaranya ya, tentara TNI-nya. Jadi ketika ada yang dari luar mau menyerang, mau masuk, mau merusak, itu ditangkal dari lawan. Itu di sistem tubuh kita itu seperti itu, mulai dari luar sampai dalam, dari kulit, permukaan dalam selaput lendir sampai sel di darah, sampai di dalam organ, kelenjar, semua itu semua punya sistem. Jadi semua yang saling berkaitan satu sama lain ya, Dok ya. Iya, jadi karena memang kita sebenarnya tanpa kita sadari itu sistem imun selalu bekerja setiap saat, setiap detik, karena dalam keseharian kita pasti terpapar sama di meja, di mana itu semua ada benda asing, ada kuman. Dan itu selalu bekerja. Karena bisa bekerja dengan baik, maka kita tidak jadi sakit. Jadi memang sistem imun itu selalu sangat penting ya, Dok ya. Sangat penting untuk membuat kita menjadi sehat. Nah, kemudian berarti kalau ini tidak cuma bekerja terhadap suatu antigen, misalkan gitu ya, terhadap suatu hal yang masuk tadi, nah berarti ini karena pas yang momennya sekarang ini yang lagi beken-bekennya ibaratnya gitu, Dok lah, itu adalah COVID-19. Nah, gimana sih atau seberapa penting si imunitas tadi terhadap perjalanan alamiah daripada COVID-19 sendiri, Dok? Ya, jadi COVID ini kan virus ya. Virus dia masuknya itu bisa lewat mulut, hidung, atau bisa juga mata ya. Jadi karena begitu dia masuk dihirup sampai menempel di permukaan dalam, di permukaan napas, paru. Begitu dia nempel, maka yang pertama adalah dikenali oleh sel-sel tubuh kita, sel-sel imunitas. Setelah dikenali, maka respon awal itu sudah muncul yang bersifat memproduksi atau reaksi yang untuk menangkal atau menyingkirkan virus tersebut. Namun apabila virus tersebut akhirnya bisa maksudnya masuk ke dalam sel tubuh tersebut, mekanisme berikutnya tubuh punya mekanisme tambahan, yaitu sel-sel yang sudah terinfeksi tersebut, yang sudah rusak, itu mereka bisa menghancurkan diri sendiri, istilah medisnya apoptosis gitu ya. Jadi ketika sel virus masuk, dia bisa hancur sendiri, harapannya si virus itu juga ikut hancur gitu. Jadi mekanisme ini terjadi berkonsentrasi terus ya. Jika seandainya virusnya masih bisa masuk lagi ke dalam, mekanisme berikutnya dari badan kita mengaktifkan sel-sel darah kita. Sel-sel darah putih ada berbagai macam, itu semuanya ibarat kayak tentara tadi. Jadi untuk menyerang, untuk memakan, untuk menghancurkan. Sambil jalan berikutnya juga timbul respon adaptif dari kita berupa pembentukan dari antibodi. Jadi antibodi ini ibaratnya senjata ya, tentaranya sel darah putih tadi ada senjatanya,
jadi ikut untuk menghancurkan atau melawan dari kuman tadi. Nah, proses-proses inilah yang terjadi di badan, sehingga kalau sistem imun kita kuat, walaupun ada virus masuk, kita tidak jadi sakit. Makanya penderita COVID ini walaupun ada yang asimptomatik atau tidak bergejala karena sistem imunnya tadi bagus. Ya. Jadi dalam hal ini sistem imun itu dapat kita ibaratkan sebagai suatu sistem pertahanan, ibaratnya tentaranya ya Dok ya, tubuh kita terhadap berbagai macam ancaman yang bisa masuk ke tubuh kita. Termasuk salah satunya dalam hal ini adalah SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan daripada penyakit COVID-19 ini. Ya. Nah, sistem pertahanan tubuh sendiri itu bekerja secara simultan, terus-menerus, dan dia kompleks yang berkaitan satu sama lain seperti yang sudah dijelaskan sama Dr. Komang tadi. Seperti itu, Dok lah. Iya. Nah, otomatis kalau yang namanya sistem, Dok, berarti tadi yang Pian bilang kan ada kayak model orangnya, tentaranya, terus kemudian ada programnya, ya toh, terus kemudian ada senjatanya. Nah, tentu saja hal-hal ini sangat didukung oleh faktor pendukung. Nah, misalkan yang saya dengar nih, misalkan seperti istirahat cukup, terus kemudian nggak sering begadang, olahraga teratur tuh merupakan upaya agar imunitas kita tetap terjaga. Nah, ini nih bener nggak sih Dok, mitos atau fakta nih Dok? Ya, coba ya. Jadi memang itu fakta ya. Jadi istirahat yang cukup, kemudian olahraga. Jadi kayak tidur itu memang ya jangankan manusia ya, orang barang mesin aja. Hewan pun juga Dok lah. Ya pasti tidak bisa terus menerus hidup harus on terus. Jadi harus ada istirahatnya. Sama kita juga manusia, HP juga harus ada recharge. Nah, karena tidur itu memang dia meningkatkan daya tahan tubuh, akan mengaktifkan sel-sel metabolisme itu ada saat-saat tertentu dia saat tidur itu justru dia sel-selnya regenerasi, pemulihan, kemudian sistem imun justru bekerja banyak di sana. Jadi memang benar itu. Jadi istirahat cukup Dok ya. Ya. Oke. Dan begitu juga tadi dengan olahraga sama ya. Jadi olahraga itu dia meningkatkan sistem imun, mengaktifkan sel-sel sistem imun, kemudian juga memperlancar peredaran darah. Jadi sel-sel yang sistem imun tadi juga terdistribusi juga ke seluruh tubuh gitu. Ibaratnya kalau polisi TNI tadi itu dia patroli kemana-mana. Jadi ketika ada yang mencurigakan yang masuk dia sudah tahu, bisa ditangkap. Sudah kenal duluan jadi gitu memang olahraga tidur yang cukup itu penting. Nah, ibaratnya kalau itu suatu komputer atau suatu sistem persenjataan, maintenance-nya. Betul. Seperti itu Dok ya. Oke. Nambahkan bisa ya. Oh iya, boleh. Kalau untuk istirahat itu memang idealnya kan 8 jam. 8 jam ya Dok ya? Istirahatnya 8 jam. Cuman memang itu tergantung sekali juga dengan pekerjaan. Cuman pada intinya istirahat itu harus cukup. Jadi disesuaikan dengan kondisi daripada individualnya. Cuma rata-rata mengatakan seperti itu, sekitar 8 jam seperti itu. Memang kalau ini memang ada perbedaan. Kalau usia yang lebih muda mungkin tidurnya lebih banyak kan ya. Jadi lebih muda lebih perlu banyak Dok ya. Kalau sudah makin tua, makin dewasa rata-rata makin 7, 8 sampai 9 jam. Tapi rata-rata yang ini sekitar 8 jam yang dianjurkan nih Dok ya. Iya. Sama juga tadi kan olahraga juga itu juga ditentukan oleh frekuensinya, kemudian intensitasnya sama dengan waktunya. Jadi kalau idealnya ada yang mengatakan antara 3 sampai 5 kali dalam seminggu, kemudian antara 15 sampai 30 menit kan seperti itu. Itu bentuk olahraga yang seperti apa Dok? Yang sangat intinya, atau ibaratnya perlu dilakukan di masa pandemi ini Dok? Ya pada intinya kan untuk ini kan karena dia pengeluaran kontak ya sebisa mungkin untuk yang tidak kontak dengan orang banyak. Jadi sebenarnya lebih baik indoor atau outdoor Dok? Sebenarnya kalau menurut saya sih indoor atau outdoor kan tidak masalah. Yang penting kan yang meminimalkan itu artinya dengan jaga jarak tadi ya. Itu protokol itu intinya. Nah, mungkin sedikit menambahkan lagi terkait soalnya tidur dan olahraga ini penting ya soalnya. Penting ya. Jadi tadi sudah disampaikan Dokter Resmi durasinya tidur berapa lama? 8 jam tadi ya. Mungkin yang perlu saya tekankan bahwa itu tidur malam ya. Artinya tidur malam. Artinya begini. Itu tidak bisa digantikan sama tidur siang. Dalam arti walaupun jumlahnya sama, tapi kalau begadang sampai malam terus baru paginya dibales tidur sampai siang, itu berbeda, kualitas tidurnya berbeda karena
kita manusia punya namanya siklus Circadian circadian, jadi itu cycle. tergantung siang malam, dan ada hormon-hormon saat-saat tertentu yang memang aktifnya di malam hari, dan itu penting untuk pemulihan. Jadi memang harus tidur malamnya harus cukup gitu. Nah, Jadi kalau untuk para pekerja yang shift malam kayak apa itu, Dok? ya itu contoh nih yang anak jaga di UGD atau di Satpam kan ada, atau bapak-bapak TNI Polri yang lagi jaga shift malam. Ada anjuran khusus nggak, Dok? ya kan seperti lagunya Bang Roma. Oh, oke. Jangan begadang kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang gitu ya, Dok ya. Iya. Itu kan apa namanya situasional. Situasional. Artinya kan tidak setiap hari seperti itu. Oke, Jadi kan- artinya tetap ada istirahatnya minimal 8 jam gitu ya, Dok. Cuman kalau bisa itu di porsi tidur malamnya. Iya. Karena siklus sirkadian itu ada hormon-hormon tertentu yang dia memang keluarnya pas malam hari. Dan itu memang seperti itu dari sononya. Oke. Nah, tadi ngomongin tentang istirahat dan olahraga. Nah, kalau faktor lain, Dok, kan ada. Ibaratnya kita produksi barang itu ada bahan bakunya juga supaya ada outputnya. Nah, kalau tubuh kita ini ibaratkan kita mesin, kan kita perlu asupan juga. Nah, tentu saja makanan dalam hal ini, Dok. Nah, kayak apa, Dok? Menu makanan seperti apa yang bagusnya itu rutin dikonsumsi selama musim COVID-19 ini, Dok? Ya, jadi mungkin untuk makanan ya yang jelas kan makanan jelas makanan sehat ya, gizinya seimbang, cukup, terus anjurannya memang harus porsi atau kandungannya lengkap, ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, serat. Nah, jadi anjuran nomor 1 paling utama perbanyaklah konsumsi sayur-sayuran. Jadi sayur-sayurannya ini terserah sayur apa aja bebas, porsinya lebih dibanyakin, misalnya lebih ditingkatkan, mengandung serat, mengandung vitamin itu bagus untuk imunitas. Kemudian juga buah-buahan. Jadi buah-buahan ini segala macam buah-buahan yang kalau bisa yang banyak warnanya, ada merah, ada oranye, kuning, hijau, macam-macam ya, karena masing-masing warna itu ada satu warna buah itu masing-masing punya kandungan dan khasiat yang tersendiri-sendiri juga. Artinya dia ada antioksidan, itu ada vitamin, itu penting untuk sistem pertahanan tubuh, itu nutrisi-nutrisinya sangat baik sekali. Dan anjurannya bahkan seberapa banyak dianjurkan malah sampai dengan 5 porsi dalam satu hari. Jadi 5 porsi untuk sayur dan buah. Ya, jadi dan ragamnya juga macam-macam. Jadi dalam satu hari itu variasinya ya. Jangan cuma satu itu aja. Jadi harus banyak variasinya dan memang jumlahnya juga harus lumayan banyak. Gitu ya. Nah, Dok, kalau saya baca-baca nih, Dok, kalau di luar sono kan ada kayak berry-berryan, maksudnya kayak blueberry atau yang lainnya. Nah, kalau kita ini kan kandungan lokal nih, Dok, kandungan bahan pangan lokal. Nah, ada nggak, Dok, nih misalkan buah tertentu yang mudah ditemukan gitu, nah, yang mungkin bisa di sini buah naga itu kan buah naga ya. Oke. Kan Jadi sobat sehat, itu buah naga itu juga bisa kita konsumsi ya. Supaya daya tahan kita itu tetap bagus gitu ya, Dok ya. Iya. Dan jangan lupa tadi berapa porsinya berapa? Kalau bisa sampai 5 porsi. 5 porsi. 5 porsi dalam satu hari. Pagi, variasinya siang, macam-macam malam. terserah, disesuaikan dengan yang mudah sobat sehat semuanya temukan di sekitar pian-pian berataan. Ya, dan jangan lupa juga itu tadi buah-buahan dari hewani juga bisa proteinnya, produk merah, produk laut, ikan-ikanan semua. Terus produk yang bentuknya fermentasi juga bisa. Fermentasi itu seperti tempe, yogurt gitu. Itu bagus untuk flora bakteri usus ya, Dok ya. Terus kemudian hindari makanan-makanan yang sifatnya instan. Makanan instan, makanan pengolahan yang harus di pengolahan pabrik gitu. Kaleng-kaleng gitu ya, Dok ya. Dikurangi ya. Dan jangan lupa kita selain makan juga butuh minum air. Jadi kita 70% ini badan kita cairan. Jadi sangat butuh sekali karena air sebagai media semua metabolisme tubuh. Jadi minimal untuk orang dewasa paling tidak 2,5 liter satu hari. Jadi menu makan yang berimbang gizinya, kemudian kecukupan dari air ya, karena memang tubuh kita
terdiri dari 70% adalah cairan. Dan kemudian jangan lupa yang tadi buah-buahan dan sayuran diperbanyak ya. Nah, kemudian yang berikutnya dok, masih perkara makanan. Bener nggak dok? Kalau makanan tinggi gula itu berpengaruh banget ke imunitas tubuh kita. Ya, sangat pengaruh. Oke, seperti apa dok kira-kira pengaruhnya itu? Jadi kalau kita banyak makan gula itu pertama, maksudnya manis-manis nih dok? Ya, yang manis-manis ya, yang manis-manis itu pertama flora di usus itu terganggu keseimbangannya. Kemudian yang kedua dia mengurangi aktivasi dari sel-sel darah putih. Dia juga meningkatkan reaksi radang. Kemudian dari gula ini juga akan meningkatkan risiko penyakit kronis, penyakit pembuluh darah kronis, nanti jantung, stroke, diabetes, juga meningkatkan obesitas dan berat badan. Nah itu semua kondisi-kondisi itu yang sudah jelas diketahui kondisi-kondisi yang buruk apabila terkena misalnya pada COVID ini. Dan memang juga ada penelitian bahwa kadar gula darah pada saat masuk pada pasien COVID itu pada saat masuk ke rumah sakit itu berhubungan dengan keluarannya, maksudnya hasil akhir penyakitnya, outcome-nya ya, outputnya. Artinya kalau gula darahnya tinggi itu cenderung penyakitnya lebih berat, butuh ICU lebih sering, lebih banyak yang meninggal. Jadi even itu pada orang yang nggak punya diabetes dok? Iya, karena parameternya hanya gula pada saat masuk, terlepas dia pada riwayat penyakit dahulunya ya, dan itu memang menjadi prediktor independen untuk perburukan pada penyakit COVID ini. Jadi termasuk salah satunya vaskuler di mata ya dok ya. Nah, kayak apa dok pandangan dokter Husni tentang hal itu dok? Kalau untuk mata sendiri sih memang kan mata itu akibat dampaknya aja istilahnya. Dampak ya dok ya. Salah satu ya dok ya. Jadi kan intinya karena proses metabolik itu sendiri baru menuju ke mikrofaskular, salah satunya menuju ke mata. Seperti itu. Jadi kalau untuk kasus diabetes sendiri kan kalau untuk mata paling sering biasanya dua yang terserang. Itu terkena diabetes retinopati ataupun terjadi katarak di mata seperti itu. Nah, sobat sehat semuanya, jadi memang makanan tinggi gula maksudnya dengan indeks glikemik dalam hal ini yang tinggi gitu ya dok ya, itu memang berpengaruh terhadap imunitas selama masa pandemi COVID ini. Jadi minta tolong sobat sehat sekalian jaga juga untuk menu makanan yang berimbang tadi lah. Oke. Berikutnya dok, masih berkaitan dengan bahan baku atau bekalnya tubuh kita terhadap imunitas tadi nih dok. Nah, kalau suplementasi vitamin dok, seperti apa dok? Perlu nggak sih dalam hal pencegahan maupun yang misalkan penderitanya seperti apa itu dok rekomendasinya? Ya sebenarnya vitamin itu kan zat gizi ya. Zat gizi itu terkandung dalam makanannya. Jadi zat gizi yang dikatakan penting atau vital untuk imunitas itu bisa vitamin A, yang biasa kita dengar vitamin C ya. Iya itu sering sekali ya dok yang selama ini C, malah laku ya. Laku ya, tapi banyak vitamin lain atau zat lain itu vitamin A, B, C, D, E. Ada zinc, ada zat besi, ada fosfor, ada selenium, ada folat, jadi macam-macam ya. Itu semua berperan penting, termasuk antioksidan, ya zat-zat yang sifatnya bisa menangkal radikal bebas itu semua berperan penting dalam fungsi imunitas tubuh kita. Sebenarnya kalau kita makanannya sudah cukup, variatifnya banyak, jumlahnya cukup, itu mungkin bisa saja tercukupi dari makanan. Tanpa suplementasi dari luar ya dok ya? Iya, artinya kan memang utamanya kan memang dari makanan. Cuman apabila kita anggap itu namanya hidup zaman sekarang bisa kurang asupannya, bisa dipertimbangkan untuk menambah vitamin ya atau zat gizi yang kandungannya gitu. Jadi sebenarnya kita itu sudah dapat juga ya dok dari makanan selain misalkan kita tanpa menambahkan suplementasi vitamin, cuman asalkan cukup. Cuman kalau misalkan sobat sehat sekalian ingin menambahkan itu boleh-boleh saja ya dok ya. Nah kalau perkara vitamin C tadi dok ada anjuran dosis harian yang boleh dikonsumsi atau yang sepatutnya dikonsumsi supaya nggak eksesif atau supaya nggak berlebihan kayak gitu. Sebenarnya kalau kebutuhan harian secara umum itu tidak terlalu tinggi ya, sekitar 90 mg atau untuk harian ya. Tapi dalam situasi saat ini mungkin ada baiknya memang kita perkuat ya, misalnya 500 mg per hari dok ya. Ya, atau ada pada yang memang sudah ada indikasi terkena itu bisa ditingkatkan bisa 1000 mg. 1000 mg per hari. Ya. Jadi artinya kalau dalam
situasi tersebut memang kebutuhannya akan lebih tinggi daripada situasi normal. Di luar pandemi maksudnya ya, Dok? Ya. Oke. Saya ada tambahan Oh, silakan. masalah zinc tadi ya. Oke, Jadi siap. ada beberapa penelitian menyatakan bahwa zinc ini itu berpengaruh untuk menurunkan infeksi saluran pernapasan akut itu sebesar 35%. Oh, jadi nggak cuma di saluran cerna aja ya Iya, ternyata sih. jadi seperti itu. Kemudian juga ternyata itu memperpendek waktu flu itu selama minimal 2 hari berkurangnya. Oke. Ada yang menyatakan begitu. Jadi itu berarti justru bermanfaat sekali baik pada saat kondisi pandemi ini. Oke, jadi nggak cuma vitamin C ternyata sobat sehat sekalian ya. Jadi zinc pun yang tadinya mungkin sering dipakai itu di hari pada Iya. anak, ternyata juga ini ngefek juga dan bagus pada infeksi saluran pernafasan ya, Dok Iya. ya. Oke, demikian sobat Lover tentang vitamin ya. Nah, kalau kita ini kan negara dengan apa ya? Sifatnya pertaniannya kuat, Dok. Maksudnya kita ada punya obat-obatan tradisional. Nah, bahkan beberapa waktu yang lalu di Instagramnya Kemenkes sendiri saya lihat ada pemanfaatan obat tradisional di sana. Salah satunya ada jahe, kunyit, temulawak, apa itu lengkuas, kemudian madu. Nah, menurut pandangan dari sisi kesehatan sendiri, seperti apa, Dok, pemanfaatan obat tradisional ini dalam era pandemi COVID-19 ini? Ya, jadi kalau secara akar-akar tadi ya, empon-empon lah ya istilahnya. Empon-empon, akar-akar, ya, daun-daunan itu iya. memang memiliki banyak kandungan yang Hmm. khasiatnya atau sifatnya bisa memperkuat sistem imun. Di sana juga contohnya misalnya ada kandungan kurkumin, ada fitofarmaka, semua sifatnya antioksidan. Jadi memang itu menstimulasi atau memicu sistem imun untuk lebih bekerja lebih aktif. Jadi memang benar itu bisa Boleh dipakai artinya, Dok, ya? untuk menambah Oke. atau memperkaya sarana kita untuk memperkuat sistem imun. Bahkan dalam MK keputusan Menteri Kesehatan sendiri itu di dalamnya ada ramuan-ramuannya itu. Jadi bagaimana caranya bikinnya, terus direbus atau prosedurnya gimana, jadi itu bisa buat dikonsumsi. Nah, jadi itu sebagai salah satu tambahan untuk memperkuat. Oke, jadi pemanfaatan obat tradisional tetap diperkenankan selama pandemi COVID-19 ini. Nah, tadi kita kan sudah membahas perkara suplementasi dan lain sebagainya ya, Dok, tentang imunitas. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang isolasi, protokol isolasi dan karantina yang benar itu seperti apa, Dok? Ya. Selama pandemi ini, Dok. Intinya kan bahwa sebisa mungkin kita untuk menghindari kontak ya. Ya, Jadi siap. kalau kita isolasi mandiri di rumah, ya, tidak melakukan sebisa mungkin untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita juga di rumah, otomatis kita juga menghindari kontak dengan orang di rumah. Artinya nggak cuma di luar saja, di dalam rumah pun kita juga meminimalkan kontak dengan ya sebisa mungkin tidak berkontak langsung dengan orang di dalam rumah. Kemudian yang ketiga adalah pakai masker tetap harus dipakai. Jadi jangan di dalam rumah maskernya dilepas, jangan. Jadi yang kedua juga maskernya benar secara teratur. Kan ada yang masker dipasang masker tapi ditaruh di dagu. Nah, jadi benar-benar karena penularannya kan paling banyak kan dengan aerosol ya. Jadi harus seperti itu. Yang kedua juga yang selanjutnya juga kalau kita kebutuhan barang-barang pribadi itu juga harus dipisahkan. Jadi misalkan alat makan yang biasanya kita makan gabung ya sendiri. Kemudian juga pakaian kita juga bisa usahakan juga harus sendiri. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya kita harus sendiri juga tadi konsumsi makanan tadi ya. Jadi yang bergizi seperti yang disebutkan tadi sama Dr. Komang, artinya harus untuk supaya daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Namun juga perlu penting kalau misalnya selama proses isolasi ternyata menimbulkan ada suatu gejala ataupun tanda, nah itu sebaiknya segera menghubungi ke Petugas kesehatan terdekat. Oke. Untuk memastikan kan paling tidak ini beneran apa karena reaksi daripada COVID itu. Oke, kadang parno sendiri juga bisa, Dok ya. Iya, betul. Intinya itu tadi juga yang paling penting adalah tidak stres. Karena nanti Hindari stres. Iya. Karena kan pada prinsipnya manusia kan makhluk sosial. Nah, ketika dia mengalami karantina, kemudian pikiran apalagi ada yang bilang sampai kan jangan terlalu banyak nonton
media ya, Oh sosial iya, media. Nanti biar stres. nggak bingung stres Iya, gitu ya dok ya. gitu. Oke. Jadi intinya kalau misalkan isolasi itu kita benar-benar melakukan protokol kesehatan secara benar. Betul. Nggak cuman misalkan sudahlah ini keluarga aja sama-sama keluarganya biar aja saya nggak pakai masker, jangan kayak gitu ya dok ya. Iya. Terus kalau misalkan sama teman kan tadi manusia makhluk sosial nih, interaksi tetap perlu komunikasi. Iya. Nah mungkin diminimalkan dengan Sekarang kan juga zaman canggih kan, Oke. bisa video call ya kan, Benar sekali. bisa zoom ya kan, jadi banyak. Intinya supaya kita juga tetap masih berinteraksi, cuma bedanya adalah yang dulu interaksi jarak dekat, sekarang bisa lewat Daring. jauh ya kan, seperti itu. Oke, siap. Mungkin selain itu ada yang perlu ditambahkan dari Dokter Komang untuk protokol isolasi? Kira-kira udah. Oke, jadi untuk protokol isolasi tetap jalankan isolasi atau karantina sebaik mungkin sesuai dengan anjuran kesehatan. Iya. Kemudian tetap berinteraksi, hindari stres juga. Iya. Tentunya. Karena tadi kan stres juga berpengaruh ke imunitas. Pengaruh ke Iya. imunitas. Nah, stres juga pengaruh ke imunitas, jadi kita juga perlu memanajemen stres yang benar. Nah, oke, sobat sehat sekalian, selain itu ada tambahan dok? Cukup aja? Cukup aja. Oke, kalau cukup aja, demikian topik kita kali ini mengenai tips meningkatkan imunitas di masa pandemi dan melakukan protokol isolasi atau karantina secara tepat, secara benar selama musim pandemi COVID-19 ini. Oke, dimanapun Anda berada, sobat sehat sekalian, stay healthy and stay safe. Sampai jumpa di sesi berikutnya.